Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Tahu mah si Bono Muna ingin non tanya mahita mangna berjual itu pertama. Nah baru pesat tahu mah si Bono Muna karena menon partai lasimi sekali pertama yang mah. Aku tidak termangat. Jadi anak kamu tuh naruh puisi tangan juga ke senandung, naruh anak kamu mau bertanya, Budiman. Bertahta dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh tiba di tengah keluarga kami di tempat ini. Suatu kerinduan kami Tuhan, bahwa segala persiapan yang kami sudah lakukan, kami boleh tiba pada hari ini. Semua oleh karena berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami.
mulai daripada saat ini si buha-buhai Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu boleh tiba, boleh hadir di tengah-tengah perkumpulan kami ini, boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, biarlah di tempat gedung yang sudah disediakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat pihak para anak nenggolan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau tetap memberkati. Demikian juga Tuhan. Tay pasu-pasu persaripeon marhiti-hiti na pusona. Dikisahat magtungon, asasahat na gari sa oras pitaw sa luna sa muli nagtarlumobi ito yan nakota na naing bunot na madyalo pasu-pasu siya tuwat tay. Butik susah dia pinatuman namin yun, last maro hamuna madyalo ka, buti ma. Doon, sipa. Tung songonot penuaeng na buhay at patupahami. Lau mabuhay ulaw tadi ba sa sareron ba lasma hamuna madyalo. Buti masya kami mulate. Bersatu dan dekatnya anak dan satu dan berkati. Dan berkati dan kita melakukan sedikit aja. Ya, makanya dikasih kalian satu piring, satu ikan, satu gelas untuk bekam, satu kali semua satu rumah tangga, ya. Kita akan lebih tahu di dalam kasih sendok. Satu, dua. Saling lihat. Iya. Sabar, posisi duduk kan. Oh iya. Robert. Ya, ambil posisi dong lagi. Belah. Gigit tangannya. semua. Susah. Telan sampai dalam. 1, 2, 3. Ganti ya. Nggak bisa deh. Hanya dulu. Mantap. kami atau hobasi mahami horasi mahami dohonton di Purbadia di bagasan nigornya Bapa, Anak dan Roh Kudus bahasa tami matang yang nami mauliati madihu Tuhan, haleluya, amin. Konstitutur nami Tuhan di saluhut pembenamu di bagasan ngolu nami nasuha bilang-bilangan di hari nang lewat satu sadarion di padu muhami Tuhan nasoni nabosom
anak nami do buru nami na lawonon nami bagas coron ini bata. Bagas Tuhan na membuhay mahami. Jala boloborhan na mahami sebagason. Dongani mahami di perjalanan nami. Pada mahami saka naso ni halomohon ni rohanami nang songoni ni halomohon ni roham. Atau ngaliamang nami nebeda-beda ginja rukun dan diam. Seperti embun yang dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion, seperti minyak yang baik dari atas kepala Harun turun ke atas jumbanya. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. Setara di hadapannya, dan yang tetap setia dalam sejarah hidup manusia, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah ibadah pemberkatan tiga ini berlangsung di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang dikatakan berbahagia kedua pasangan Bapak Ibu Saudara kita sekalian yang bersedia mendengar firman, mengimani dan melakukannya dalam hidup kita tiap hari. Perkataan pernikahan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita terambil dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 7. Kita baca ayat 24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8, kita baca ayat 24 dan berakhir pada ayat 27. Kalau kita semua sudah menemukan bacaan firman Tuhan ini,
Matius 7 ayat 24 hingga ayat 27. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah kami yang hidup, Allah yang setia menjaga memelihara kehidupan kami, Allah yang setia menganugerahkan keselamatan tiap saat dalam kehidupan kami anak-anakmu, dalam kehidupan keluarga besar Nainggolan, dalam kehidupan keluarga besar Aritona, terlebih kepada kedua anak Tuhan yang hari ini akan dipersatukan dalam hidup perumahan. Firman-Mu adalah bekal dalam perjalanan hidup rumah tangga. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami, dan Firman-Mu akan disabdakan. Hadirkan kuasa-Mu bagi kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami sudah siap memberi hati kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita memberikan judul membangun rumah di dalam Tuhan. Membangun rumah di dalam Tuhan atau membangun rumah bersama Tuhan. Kedua aplikasi yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara yang Yesus Kristus terpilih. Kita bersama pernah mengalami fase ini. Kita semua pernah ada pada bagian-bagian ini, dan mungkin ada sedikit saja yang belum ada pada fase ini. Ketika kita semua sudah berumah tangga, ketika kita semua sudah melewatinya, maka tentu kita punya pengalaman sampai hari ini tentang bagaimana membangun hidup rumah tangga dengan Tuhan, bagaimana membangun rumah bersama dengan Tuhan, bagaimana membangun rumah bersama-sama dengan kasih sayang Tuhan. Setiap orang tua punya kerinduan ketika melahirkan anak-anak, mendidik dan membesarkan anak-anak. Orang tua punya kerinduan ketika usai pendidikan mereka. Maka kerinduan dan doa orang tua, anak-anaknya harus dihentak dari rumah masing-masing, menjemput pasangannya, didoakan, dan kemudian dihentak datang masuk ke dalam rumah Tuhan. Ketika Ya Tuhan
atas komitmen Allah. Dan kita memberikan judul membangun rumah di dalam Tuhan. Membangun rumah di dalam Tuhan atau membangun rumah bersama Tuhan. Kedua aplikasi yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara yang Yesus Kristus kasih. Kita bersama pernah mengalami fase ini. Kita semua pernah ada pada bagian-bagian ini, dan mungkin ada sedikit saja yang belum ada pada fase ini. Ketika kita semua sudah berumah tangga, ketika kita semua sudah melewatinya, maka tentu kita punya pengalaman sampai hari ini tentang bagaimana membangun hidup rumah tangga dengan Tuhan, bagaimana membangun rumah bersama dengan Tuhan, bagaimana membangun rumah bersama-sama dengan kasih sayang Tuhan. Setiap orang tua punya kerinduan ketika melahirkan anak-anak, mendidik dan membesarkan anak-anak. Orang tua punya kerinduan ketika usai pendidikan mereka. Maka kerinduan dan doa orang tua, anak-anaknya harus dihentak dari rumah masing-masing, menjemput pasangannya, didoakan, dan kemudian dihentak datang masuk ke dalam rumah Tuhan. Membangun rumah tangga Kristen itu tidak sama dengan kita membangun kendaraan yang kita pakai. Membangun rumah tangga Kristen tidak sama dengan membangun tubuh Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang membangun rumah, orang akan melakukan renovasi berulang-ulang. Orang membangun rumah bisa dipercayakan orang lain untuk mempercantik rumah itu. Orang membangun rumah bisa dilakukan dalam jangka waktu 1-2 bulan. Dan ketika terlihat gagah dan baik menurut harapan, maka selesai dan kita tinggal. Kokoh dan kuat, bangunan rumah yang bagus menurut kita, karena sudah mengeluarkan banyak biaya, tukang-tukang yang baik. Ketika rumah itu usai dibangun sesuai harapan dan indah dilihat, ketika datang gempa, retak di sana sini, dan kemudian banyak mengalami kerusakan. Bangunan rumah yang sederhana terlihat oleh kita tidak kuat bertahan. Ketika datang gempa seperti yang sudah teruji kita alami bersama, mengawali tahun baru ini, justru bangunan-bangunan rumah sederhana tidak mengalami keretakan. Dia kokoh, dia tidak hancur. Maka pada bagian ini Bapak Ibu Saudara dan saya punya pengertian tersendiri tentang kualitas rumah ini. Rumah yang berkualitas bukan diukur dari berapa wow rumah itu terlihat dalam pandangan orang, tapi kualitas bangunan rumah itu terlihat dari bagaimana fondasi rumah itu dibangun, sehingga punya daya tahan yang kokoh dan kuat ketika diterpa gempa, angin, dan badai. Membangun hidup rumah tangga Kristen dirawat oleh diri sendiri, dibentuk oleh rumah tangga kita sendiri, Bapak Ibu pasangan suami istri, Mian dan Ica. Tidak bisa kita menjalankan rumah tangga kita seperti layaknya membangun rumah, tetapi juga mempercantik kendaraan, tetapi juga mempercantik tubuh. Kita menyerahkan pada orang lain untuk mengatur, dan kita tinggal menunggu hasilnya. Tidak. Membangun rumah tangga Kristen tidak bisa diwakilkan orang lain mengatur rumah tangga kita. Membangun rumah tangga Kristen itu diatur, dikerjakan, dan dirawat oleh Mian dan Ija sendiri. Mau sempurna tidak sempurna, kuat tidak kuat, tetap mampu dirawat oleh Mian dan Ija sendiri. Rumah tangga Kristen hari ini di hadapan Tuhan punya tugas setiap saat merawat dan merawat. Orang tidak saja membangun dan selesai tidak melakukan perawatan. Kalau orang membangun rumah, kalau rumah butuh perawatan, kendaraan butuh perawatan, tubuh butuh perawatan, maka hidup rumah tangga kita butuh juga dirawat oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada gempa, ketika ada angin, ketika ada gempa, di dalam Tuhan beralaskan di dalam firman. Maka firman Tuhan ini menyampaikan beberapa supaya bangunan
kokoh dan kuat. Maka bacaan firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita. Matius 7 ayat 24 berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dari ayat ini kita menemukan dua perkara saja. Pertama, kalau adik Mian dan Ica mau berkomitmen dan punya kerinduan agar bahtera rumah tangga yang dibangun hari ini kokoh dan kuat, fondasinya kuat dan kokoh, maka firman Tuhan menyampaikan kepada Mian dan Ica, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dengarlah perkataan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, firman Tuhan menyampaikan kepada Mian dan Ica. Firman Tuhan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semua yang sudah berumah tangga, supaya bangunan rumah tangga kita tetap kokoh, tetap kuat pada fondasi yang kokoh dan kuat. Maka firman Tuhan menyampaikan untuk kita. Firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar ketika Bapak Ibu diberkati. Firman Tuhan yang didengar oleh Mian dan Ica hari ini. Firman Tuhan yang setiap saat Bapak Ibu kita bersama mendengar. Dengarkan firman Tuhan itu baik-baik. Dengar perkataan itu baik-baik. Karena itu bukan perkataan manusia, tetapi itu perkataan Allah. Sekali lagi, supaya bahtera rumah tangga, supaya fondasi rumah tangga itu kokoh dan kuat dalam pelayaran, maka firman Tuhan memberikan pesan dan nasihat pernikahan. Dengar firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Mendengarnya secara bersama-sama, tidak boleh mendengar sendiri-sendiri. Suami dengar, istri tidak mendengar. Istri mendengar, suami tidak mendengar. Tetapi pendengaran Bapak Ibu Saudara Mian dan Ica harus diarahkan secara bersama-sama kepada kebenaran Allah. Kenapa? Karena ini perkataan Allah. Kenapa? Karena perkataan itu akan membawa kita pulang untuk kembali teguh dan kuat pada komitmen awal kita. Kenapa harus mendengar firman Tuhan? Karena iman kita bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau sudah jauh dari firman, kalau ada tantangan, kalau ada harapan yang tidak tercapai dalam perjalanan lebih dari 1-2 tahun, ada banyak hal dari sana sini masuk mengganggu pendengaran. Bapak, mama, mertua, keluarga, ini sudah rumah tangga seberapa tahun ini tidak ada tanda-tanda dan seterusnya. Mengganggu komitmen, mengganggu kasih dan sayang, mengganggu cinta dan kasih mula-mula antara dua pasangan. Hari ini, ketika mereka sudah membangun bahtera rumah tangga mereka di atas fondasi dasar yang kokoh dan kuat, maka ke depan seberapa banyak, seberapa besar gempa angin badai mereka pasti kuat, karena Kristus ada di atas bahtera rumah Allah, pencipta langit dan bumi. Karena kata firman-Nya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan berkenan dengan nikah ini, sebab firman-Nya memberitahukan kita bahwa Ia menjadikan istri untuk Adam, mengantarkannya kepadanya dan memberikan istri. Dengan firman itu Ia mengatakan bahwa sekarang ini juga Ia mempertemukan suami istri dengan tangannya sendiri. Ia sehingga ini kamu akan memperoleh salib untuk dipikul, dan kamu akan menemui kesukaran, sebab dalam segala hal dunia ini dikenai kebinasaan akibat dosa. Tetapi sebagai pembentukan rumah tangga kepada kamu, karenanya jika Tuhan memberikan anak-anak, kamu hendaknya mendidik anak-anak itu.
kepada pengenalan akan kasih kepada Tuhan. Tetapi jika mereka anak-anak ditahan dari kamu, jangan menyebabkan perselisihan, jangan menyebabkan kemarahan, jangan menyebabkan persinahan. Tetapi setelah itu mereka akan menjadi kuat dan teguh di tengah-tengah pencobaan. Kasihilah istrimu, saudara dikuatkan oleh kasih Kristus kepada jemaatnya, sebagai kepala rumah tangga hendaknya memberikan dia hormat yang patut, menghibur dan melindungi dia, memimpin dan menyokong dia. Saudara diharuskan bekerja dengan setia dan rajin dalam mencari nafkah, sehingga rumah tangga mendapat dipelihara untuk penghormatan Tuhan dan untuk berkat secara bersama-sama. Hai istri, kasihilah suami karena kasih Kristus, supaya pelayanan dunia. Dalam perjalanan mungkin ada banyak hal yang membuat mereka saling mengalami benturan-benturan. Dalam pelayanan ini ada banyak hal yang membuat mereka mungkin Kemudian Admiral Nainggolan Yeslia Magdalena Ritonga. Lihat lagi ini. Tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya. Ini menggambarkan tentang kasih dan setia Kristus yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada akhirnya dalam menyertai hidup rumah tangga adik. Yeslia Magdalena Ritonga, saya sarungkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda bahwa engkau adalah istriku yang sah. Tangan. Mian Admiral Nainggolan, cincin ini saya sarungkan di jari manismu sebagai tanda bahwa engkau adalah suamiku yang sah. Dan anugerah yang berasal dari Kristus akan memberkati kamu, akan meneguhkan kamu, akan mengokohkan kamu dalam imanmu, di dalam percayamu, di dalam kasih dan pengharapan kepada Kristus. Mulai dari hari ini terus kekal sampai pada maut yang akan memisahkan kamu. Amin. Disaksikan oleh jemaat sebagai saksi pemberkatan nikah kedua anak kita. Hari ini kedua anak kita mereka sah menjadi pasangan suami istri di hadapan Kristus. Doa harapan kita bersama apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita yang mengenal Tuhan berkati pelayanannya dan biarlah Tuhan yang akan memuliakan. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Jemaat persilakan duduk. Adik berdua itu kembali ke atas berdoa. Menjadi terang yang akan menjadi hidup rumah tangga adik berdua. Pakai buku ini menjadi berkat dalam hidup berdua. Tuhan berkati.
dan memberkati dia sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang imam yang hari ini mulai melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Di tengah kemudahannya, engkau berkati, berikan dia kuat, beri dia hikmah, beri dia kemampuan untuk membawa perang kecil rumah tangga ini berlayar bersama dengan istrinya bisa disapa dalam sayang kita Tuhan. Sebagai penumpang dalam rangka ini, dia adalah pelengkap dan kekuatan bagi nakoda. Tuhan mampukan bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang tulang rusuk, sebagai seorang pendamping, sebagai seorang penolong dalam segala. Mereka punya tugas untuk merawat semua orang tua, baik orang tua Mian, baik orang tua Ica. Perahu ini sesekali bisa dinaiki oleh orang tua keluarga, tapi masing-masing bukan orang tua agar dalam kebersamaan mampu melakukan bagian-bagian mereka mendoakan, tapi juga mampu mengarahkan. Berikanlah kesetiaan dan ketaatan takut akan Allah. Tuhan berikan sungguh-sungguh dalam hati dunia. Dalam ibadah pemberkatan kita ini kami sudah memberi korban syukur pertama. Terimalah pemberian Tuhan, supaya pemberian ini sudah menjadi berkat dalam menggerakkan pekerjaan pelayanan dalam jemaat. Bapa di surga, terima kasih. Jadi semua menjadi jemaat yang melayani, Bapak yang menjadi memberkati kami bersama dalam pelayanan untuk kedua adik kekasih hari ini. Berkati kami rumah tangga kami, pekerjaan dan pelayanan. Inilah doa kami. Berkati dua kali lagi, berkati juga dunia. Ingatlah kepada mereka ketika mereka berdoa dan berusaha sebagai manusia, Tuhan memberkati. Ke dalam tangan kasih-Mu, tambah taruh perjalanan pada rumah tangga dan bapak keluarga. Biar Adila Nainggolan bersama Ibu Yesenia Magdalena Ritoma mulai hari ini kekal dan bersama. Amin. Melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajahnya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya dari mempelai perempuan
sepatah kata yang akan disampaikan. Kampung Baru Tanah Hitam. Suatu kebanggaan bagi kami kedua belah pihak Paranak dan pihak Perboru yang pada saat ini pemberkatan pernikahan anak kami Mian Admiral Nainggolan SE dengan parmain kami Yeselia Magdalena Ritonga SPSI boleh terlaksana dengan baik. Itu semua oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami boleh terima melalui hamba Tuhan di tempat ini, Ibu Pendeta dan seluruh majelis yang sudah berlelah menyiapkan acara ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang kami boleh sampaikan. Doa kami Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kita umur panjang, di lain kesempatan kita bertemu kembali. Yang dipersunting oleh Mian Admiral Nainggolan SE yang merupakan putra dari Bapak Dadak Nainggolan SE dan Ibu Ramauli Sitoma SE. Kita undangan yang berbahagia. Sesaat lagi kita akan menyambut keluarga inti, keluarga besar dan juga tentunya kedua mempelai. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu bangkit berdiri memberikan penghormatan kedua mempelai, Eci dan juga Iya.
Ananda, Ian, dan Eci dalam pernikahan kudus. Untuk itu kita akan mulai acara resepsi pada siang hari ini. Dalam doa, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Hawaba yang merupakan pendeta dari PKI BTL untuk dapat membuka kita di dalam doa. Pesta pernikahan anak kami Mian Admiral Nainggolan, dohot para pemain kami Yeselia Magdalena Ritonga. Pada hari ini mereka sudah sah menjadi keluarga yang baru. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang sungguh baik, mempersatukan mereka dalam cinta kasih yang tulus, dalam pernikahan yang kudus. Tuhan memberikan kekuatan sekalipun banyak rintangan yang mereka akan hadapi supaya sampai di kursi pelaminan ini pada saat hari yang sangat berbahagia ini. Tuhan, kami tahu Engkau mengetahui setiap hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami masih menghirup udara. Itu semua oleh karena kebaikan pertolongan Tuhan yang memelihara segenap hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam setiap hidup kami, di bawah kolong langit ini Tuhan, bahwa Engkau saja yang punya kuasa. Tamu-tamu yang berbahagia, seperti kita ketahui, Mian adalah karyawan dari PT Bank Mandiri dan Eci adalah karyawan dari Rumah Sakit Provita Jayapura. Untuk itu kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Eka Valentina Banjarnawan yang merupakan Wakil Direktur Rumah Sakit Provita Jayapura. Kepada Dr. Eka, kami silakan. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam pernikahan dari kedua mempelai kita, yakni Ian dan Eci. Di sini saya mewakili Direktur Rumah Sakit Provita karena beliau berhalangan hadir hari ini, jadi saya mewakili. Saya keluarga besar Rumah Sakit Provita mengucapkan selamat berbahagia kepada Ian dan Eci buat pernikahan yang sudah diberkati di hari ini. Semoga lewat pernikahan ini merupakan awal lembaran baru buat Ian dan Eci untuk memulai kehidupan sebagai pasang suami istri. Semoga dan saudari Sirang Tondimu masih gonggongan. Semoga kalian menjadi pasangan suami istri yang selalu tetap bersama, baik duka maupun suka, dan menjadi keluarga yang saling menjaga dan saling menguatkan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Horas, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Eka Banjarnahor yang merupakan Wakil Direktur Rumah Sakit Provita Jayapura. Untuk itu kami ucapkan selamat bergabung kepada Ian dalam keluarga Rumah Sakit Provita Jayapura, dan begitu pun Eci selamat bergabung di keluarga PT Bank Mandiri Region 12. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, seperti kita ketahui, momen pemotongan kue atau wedding cake adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh tamu undangan dan tentunya juga kedua pengantin kita. Untuk itu saya persilakan kepada Eci dan juga Ian untuk dapat berdiri menuju kue yang sangat indah di sebelah kanan saya, berjalan bersama menuju kue. Kita akan lihat bagaimana mereka melakukan pekerjaan pertama sebagai suami istri. Kita akan menghitung bersama-sama. Inilah pemotongan kue atau wedding cake daripada Eci dan juga Ian. 1, 2, 3. Selamat berbahagia. Memotong dari atas ke bawah, menandakan bahwa di sebuah rumah tangga, kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang dirundung duka, tetapi pasti bahwa dia juga akan tiba. Tentunya kita berkomitmen besar daripada untuk kebahagiaan daripada Ananda dan juga Ananda, Eci dan juga sejati pada siang hari ini. Ini terbukti
wanita tercinta yang pernah dia dapatkan dan tentunya yang memutuskan untuk menambah dengan Eci. Papa, terima kasih untuk kasih sayang kepada Eci. Ia guru mama dan bapak daripada Eci yang juga menjadi orang tua terkasih nantinya daripada Ia. Bimbinglah Eci dan Ia dalam rumah tangga yang hangat. Tentunya kehidupan mereka terus membutuhkan kedua orang tua terkasih, baik orang tua daripada Eci dan juga Ia. Boleh kasih tepuk tangan kepada kedua orang tua yang sudah
di sini menemanimu, menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Sudahlah, biarkan saja, kau akan bertemu yang terbaik dalam hidupmu. Sudahlah, lepaskan saja, hanya waktu yang akan menjawabnya. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan sedih, aku ada di sini. Teman sejati tidak akan pergi, jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu selalu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan sedih, kamu tidak sendiri. Teman sejati tidak akan pergi, jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu. Kau yang kini sedang patah hati, jangan sedih, kamu tak sendiri. Teman sejati tidak akan pergi, jangan takut, ku ada di sini menemanimu, menemanimu. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan sedih, kamu tidak sendiri. Teman sejati tidak akan pergi, jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu selalu, 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 selalu. Supaya keluarga yang baru terbentuk, supaya Tuhan memberkati. Demikian juga buat keluarga besar abang kami di sini, Bapak Mian, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga buat keluarga daripada Bapak Thomas, keluarga pihak Perburu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon dimaafkan. Sekali lagi kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu. Kami akan sampaikan terima kasih kami, rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati buat kehadiran, partisipasi, doa yang disampaikan kepada kami yang melaksanakan pesta pernikahan anak kami, Mian Admiral Nainggolan dengan Cecilia Magdalena Ritonga. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maka yang mahu laksanakan berjatuh mana pun. Maka yang mahu berani, dia dari syukur. Dia kepada ibadah berjatuh. Nah, kesatuan. Asal kita satu hari semangat berjatuh. Alai kita yang berjatuh. Umat yang berjatuh satu hari. Asal orang yang berjatuh orang yang berjatuh. Jadi mana soal orang-orang apa Allah. Mau itu soal perjalanan yang berjatuh satu hari. Amat dari amat pun nak bagi pasumah. Ada yang berjatuh berjatuh semua. Jadi orang tu jadi kesalahan. Asal jauh pada betul orang-orang tu pada watar berperiwala.
Sama itu berbeda untuk dikasih materi. So ini mana untuk soal mulia deh. Mau dari. Tersadar di dalam sepiku, setelah jauh melangkah, cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, akan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, akan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu.
sukonina ha doinari perkusi wasa tayo lalu jadi lalu suatu wasa tayo lalu nai perkusi ope dewa dan tahu seluruh orang mata untuk seorang Pak Musi Tongdok di pulang kami untuk penal sebelas khusus presiden merubah bagian mana sih hal saya satu kali mau datang pulang ada mana boleh kami disuruh oleh namuna namun nanti dan pada saat ini kami beritahukan omahami anggia arangu nau mabudah omana bul terbetani alas semua di bulu rumah tangga asa muli kamu saya itu akan meniru membanyak Allah orang meninggal semua lagi Tuhan mana sebelum Tuhan itu kamu dong samtanan masai las roh nami di papenamuna nauli na dengani saya Tuhan mau semua punya itu betul berdokon itu mau kedudukan nami pada itu nakola arti bawain kita mulai mana di akak anak kuang itu musik dari termobil di guru nami dari kami tunggu pada umur sesuatu matahuna ada guru nami untuk muda pehuna tu sorong ada 5 pasal tamu sen kami dan semua tas tamu kita soalnya nang tanumum mereka udah mulakta nunggaris na siya pasal tong akan nauli taningkan di bagian tadi indaro namin yan apo damang hatan nauli hatan ringkan sudi akan pada saat anak adik kalian anak-anak saat ini kalian harus meresponnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kita untuk itu saya keluarga mengelola kakak nilai kami di Tonga mungkin apa yang kurang kami lakukan di sini mungkin kami kurang mengerti tentang adat ini hari ini kami merasa luar biasa ternyata Tuhan menolong kita semua bahkan sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat itulah berkat yang memberikan buat kita semua hari ini tidak ada yang telah menerima berkat dari Tuhan hari ini inilah hal yang luar biasa buat kita semua terima kasih kurang dan lebihnya Tuhan memberkati kita semua Shalom kami keluarga Ritonga mengucapkan banyak terima kasih pada hula-hula kami Stompul, hula-hula anak menjadi kami Stompul, tulang kami juga Dongoran dan juga tulang kami juga Pasaribu. Banyak nasihat yang sudah diberikan pada guru kami. Kiranya Tuhan membalas jerih lelah dan juga semuanya. Kepada kakak dulu kami Parhusik, kami banyak sekali dibantu, sangat dibantu karena kami keluarga di Tonga di Jayapura sangat sedikit dan kalaupun ada yang menikah dengan bukan orang Batak seperti itu. Jadi kami sangat dibantu sekali. Jadi kami berterima kasih atas semua yang sudah dilakukan. Kita merasa bagaimana tetap seperti yang abang sampaikan tadi. Saya dari Tonga, tapi sesungguhnya kami lahir dari Parhusik. Jadi itu tidak bisa dipungkiri karena memang itulah tarungu yang terjadi. Jadi terima kasih buat abang dan juga alumni Parhusik sendiri juga dengan jadi
minta maaf murah-murah orang lebih kami tahun 3 kami untuk muliate sudah kita naruh pengalian tangian tenaga dolar asing itu pulau tadi Bagasan Selatan. Nah so terdiri kami mungkin di Pangalaho, mungkin di Papatayo, jadi penganjung kamu di Ibana mana nasional dia be rumah kamu nadabe mengalian harta dengan mengalian didikan tuh urunan kami. Jadi buat Kesi bukan lagi kami, orang tua yang bersama kamu adalah mertua. Jadi apapun yang terjadi di rumah tanggamu jangan datang mengadu ke kami seperti itu. Karena kalau kamu datang mengadu ke kami itu orang bilang itu memecah belah seperti itu. Jadi misalnya sesuatu yang kurang, lapor ke kami, lapor ke mama, gitu kan, itu tidak baik. Jadi baik-baiklah sama mertua. Nah, mertua ini itu sama dengan itu saya, sama dengan baumu, seperti itu ya. Jadi kita yang menghadirkan seperti itu. Jadi itu yang kita sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ora aja mata bapak Tuhan. Ada dengan sudi udah set awal pertengahan waktu akhir. On sada bahasa-bahasa dihita. Bahasa-bahasa di Tuhan itu hita. Wajib dihita matok mulai itu Tuhan tay berulang-ulang kali. Jadi langsung nenang tu gurumu nanang helamu. Habibe sian keluarga. Nenggulan nang bui hami matokon agia holon hata hamura dia udah bentar rokokan khususnya kamu udah nami. Kita sebutnya pertama dari saya pribadi sebagai penguli mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para opung, bapak tua, mama tua, bapak udah, inang udah, tulang dan tulang, dan semua orang tua kami yang terlibat dalam pesta acara pernikahan kami di hari ini. Tentu kalau kami melihat ke belakang, tentu untuk melangkah sampai ke tahap ini sangat-sangat tidak mudah. Pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih-Nya, karena rahmat-Nya, karena hikmah-Nya, kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena energi kami, bukan karena semangat kami semata, tapi semua karena kasih-Lah yang bisa membuat kita berdiri sampai hari ini. Tentu hari ini jadi tidak terlepas dari tangan, bantuan, dorongan hati, niat dan semangat dan itikat baik dari semua pihak yang terlibat pada hari ini. Maka dari itu perkenankan saya untuk memperkatakan berkat yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita yang mulai dari proses kami Martonggo Raja, Mangarang-Rangi, bahkan hingga sampai di saat ini semua pasu-pasu, semua poda yang bisa disampaikan pada kami pada hari ini, kiranya Tuhanlah yang melipat-lipat gandakan berkat kepada setiap orang tua kami yang boleh hadir pada saat ini, dan kiranya setiap nasihat, setiap masukan, setiap pesan-pesan yang disampaikan kepada kami boleh kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Jadi permintaan kami pada orang tua kami, ajar-ajari kami, didik kami, tegur kami jika salah, dan tuntun kami sebagaimana Tuhan kita menuntun
domba-domba itu supaya jangan tersesat. Karena ya saya dan pasangan sendiri pun adalah anak-anak yang lahir, tumbuh dan besar di kota Jayapura ini, sehingga kami harap orang tua kami ini Tuhan bisa memberikan kekuatan, kesehatan, energi dan semangat yang berlimpah-limpah, bahkan melipat-lipat gandakan berkat yang sudah disediakan dari Tuhan pada orang tua kami. Dan juga saya mohon maaf apabila sampai saat ini juga masih sering kali mengajak pembicaraan ke arah-arah yang tentunya bisa membuat hati kita menjadi sensitif. Saya sengaja tidak mau tidur di kamar saya, mau menikmati hari-hari di mana saya mau tidur di samping mama, di samping bapaknya. Tentu banyak beban dalam pundak saya, banyak tanggung jawab yang harus saya pikul ke depannya. Doa saya, Bapak panjang umur, sehat-sehat selalu, jangan sakit-sakit ya Pak, panjang umur. Karakter pembawaan pribadi dari Mama mungkin saya salah mengerti, mungkin keras, karena mungkin sehingga itu pun berpengaruh kepada intonasi suara dan seringkali kerap menimbulkan cekcok ringan antara saya dan Mama. Tapi satu di sini yang harus Mama tahu, bahwa saya akui bahwa kasih ibu itu sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Begitu pula yang saya perhatikan ke Mama. Mama terima dengan sukacita, dengan kasih, ajar-ajari kami. Mama, Bapak tuntun kami sehingga kami menjadi pasangan yang takut akan Tuhan selalu, dan tentunya membanggakan kedua orang tua kita di sini. Dan tentu berguna, semakin tidak turun, berkat-berkatnya melimpah atas kehidupan kami. Panjang umur ya Mama ya. Mama panjang umur, terima kasih sejauh ini Mama sudah selalu sabar, Mama sudah selalu mendoakan. Di doa ibuku namaku disebut, itu yang selalu saya dengar ketika Mama kunci kamar, Mama berdoa dan selalu nama saya selalu saya sebut. Terima kasih Mama dan Papa, terima kasih kepada orang tua kami yang boleh memberikan waktu, tenaga, semuanya hingga pada saat hari ini. Bahkan kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku.